Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, serta selamat malam dan yang saya hormati Bapak Muhammad Farhan SPDI SHUM MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Muafirotin dengan NIM 31502300190. Saya mahasiswi dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Sultan Agung, Semarang. Alhamdulillah, video ini saya buat dalam rangka penugasan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan SPDI SHUM MPDI. Baik teman-teman, di sini saya akan mepresentasikan mengenai sejarah pendidikan Islam Nusantara. Pendidikan Islam di Nusantara memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna, yang berkembang seiring dengan masuknya agama Islam ke wilayah Asia Tenggara. Pendidikan Islam di Nusantara tidak hanya berkisar pada pengajaran agama, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang membentuk karakter masyarakat Indonesia hingga sekarang ini. Proses masuknya Islam pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang dari 20 tahun wafatnya Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun, para utusan ternyata singgah di Pulau Nusantara. Setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Cina. Pedagang Muslim dari Gujarat, India menjadi salah satu agen penyebaran Islam yang sangat penting di wilayah Nusantara. Masjid pertama yang didirikan di Indonesia adalah Masjid Banten pada abad ke-15, yang menunjukkan bahwa Islam sudah hadir di wilayah ini sejak lama. Selama proses penyebaran Islam, banyak pula ulama yang datang dari berbagai belahan dunia yang menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah pendidikan dan budaya. Dalam konteks pendidikan, para ulama ini membangun madrasah atau pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam. Selanjutnya, pesantren sebagai pusat pendidikan. Pesantren adalah institusi pendidikan yang paling penting dalam sejarah pendidikan Islam di Nusantara. Pesantren pertama kali muncul di daerah pesisir Jawa pada abad ke-16 dan berkembang pesat pada abad-abad berikutnya. Santri bertahun-tahun di pesantren dengan pengajaran tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pesantren juga mengajarkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ada fikih, hadis, logika, dan filsafat Islam. Kurikulum tradisional. Kurikulum di pesantren mengajarkan sistem pendidikan yang berbasis pada kitab kuning, yaitu buku-buku klasik yang digunakan untuk mengajari ilmu agama. Para santri di pesantren mendalami berbagai kitab seperti ada Al-Mukhtasar, Al-Nasaf, dan fikih yang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan beragama.
Sistem pengajaran. Sistem pengajaran di pesantren dengan menggunakan sistem klasikal yang mengutamakan hubungan langsung antara guru atau kiai serta murid. Selanjutnya, peran pesantren dalam perlawanan terhadap kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, pesantren menjadi salah satu kekuatan yang berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Banyak ulama yang mendirikan pesantren sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran Islam sekaligus membentuk karakter kebangsaan. Beberapa pesantren terkenal seperti pesantren Tebu Ireng dan pesantren Gontor yang memiliki peran strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Di samping itu, pendidikan di pesantren juga berfungsi sebagai penjaga identitas Islam dan budaya lokal. Ulama dan para kiai pada masa ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberikan wawasan tentang pentingnya merdeka dan berjuang untuk keadilan. Pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya untuk mewujudkan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Islam diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Madrasah dan sekolah umum seperti madrasah yang diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Dengan adanya madrasah ibtidaiyah atau setara dengan SD, adanya madrasah sanawiyah yang setara dengan SMP, serta madrasah aliyah yang setara dengan SMA. Pada masa ini, pendidikan agama yang diperkenalkan di sekolah-sekolah umum. Selanjutnya ada Universitas Islam yang berdirinya perguruan tinggi Islam, seperti ada Universitas Islam Indonesia atau UII yang berdiri pada tahun 1945, serta Universitas Negeri Islam atau UIN, dan perguruan tinggi yang berbasis Islam lainnya menunjukkan bahwa pendidikan Islam sangat maju pada masa Islam setelah kemerdekaan. Perkembangan pendidikan Islam saat ini. Pendidikan Islam saat ini di Indonesia telah berkembang sangat pesat dengan berbagai jenis lembaga pendidikan, yaitu seperti adanya pesantren modern. Pesantren modern yang diintegrasikan dengan kurikulum agama dan kurikulum umum dengan fasilitas yang lebih modern serta menggunakan metode pendidikan yang lebih sistematis serta ilmiah. Dengan adanya sekolah Islam, seperti banyak sekolah yang mengadopsi kurikulum nasional sekaligus dengan mengintegrasikan pendidikan agama dalam mata pelajaran sehari-hari. Lembaga pendidikan Islam tinggi seperti universitas dan institut berbasis Islam semakin banyak ditemukan di seluruh Indonesia, yang menawarkan berbagai jurusan yang tidak hanya berkaitan dengan agama tetapi juga ilmu sosial serta hukum, ekonomi, dan sains. Kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dengan beberapa kebijakan yang mendukung pendidikan Islam di Indonesia, antara lain dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui pentingnya pendidikan agama Islam dan memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan pendidikan Islam di berbagai jenjang. Adanya kurikulum pendidikan Islam, yaitu pendidikan agama Islam menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah umum yang mempelajari dasar-dasar agama Islam seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Untuk itu, setelah kita mengetahui beberapa materi mengenai sejarah pendidikan Islam Nusantara, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
Sejarah pendidikan Islam di Indonesia, di Nusantara khususnya, mencerminkan perkembangan agama dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan sejarah sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Pendidikan Islam yang berawal dari pesantren kini telah berkembang menjadi pendidikan yang paling penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dengan adanya lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang modern dan terintegrasi, pendidikan Islam Nusantara terus berperan dalam mencetak generasi yang memiliki pengetahuan agama yang kuat dan kemampuan intelektual yang luas. Demikian teman-teman semua, presentasi dari saya dengan materi sejarah pendidikan Islam Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.